Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Bin Rahim, 231325, domisili Keramat Batu, Serang, Banten. Hobi main bola. Baik, pertanyaan yang pertama. Agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Jelaskan. Agama sebagai kebutuhan manusia itu dikarenakan kebutuhan spiritualitas gitu ya. Karena agama memenuhi kebutuhan fitrah kita sebagai manusia akan makna hidup dan kedamaian batin melalui hubungan transenden dengan Tuhan. Itu dalam Quran surat Ar-Rum 30. Yang kedua, materialisme gitu. Aliran materialisme ini menolak agama karena hanya mengakui eksistensi materi dan menafikan unsur metafisika goib gitu ya. Juga kebebasan manusia, karena penolakan terhadap agama sering muncul dari penyalahgunaan kebebasan manusia dan memilih jalan hidup, termasuk ateisme ya. Karena ateisme ini tidak mempercayai adanya Tuhan, karena itu apa yang menjadi konsep spiritualitas ini kita yang mengontrol, bukan agama yang menjadi fondasi utama dalam memberikan ketenangan hidup, rasa aman, tujuan hidup dan maknanya gitu loh. Nah, problem kejahatannya juga pengalaman penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini mendorong skeptisisme gitu, terhadap konsep Tuhan yang maha baik. Karena adanya Tuhan karena Tuhan tersebut ya bukan hanya ya, karena Tuhan pencipta, yang adanya kebaikan dan kejahatan itu yang dilakukan manusianya gitu loh, kita sebagai manusia. Nah, pertanyaan kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang Anda paling bisa diterima? Mengapa demikian? Di sini untuk argumen yang paling sesuai yang saya amati itu argumen kosmologis. Karena kosmologis ini berdasarkan pada logika sebab akibat yang teramati di alam semesta. Juga sebelum adanya alam semesta sebagai akibat, ya kita harus berpikiran bahwasanya ada yang memiliki sebab pertama gitu, yakni Tuhan. Makanya saya lebih ke argumen kosmologi gitu ya. Ketiga, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan di dunia? Jelaskan. Karena kejahatan muncul dari penyalahgunaan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, itu dosa, eksploitasi, dan lain-lain. Ujian dan pemurnian gitu ya. Karena Tuhan itu menguji kita. Dalam pemurnian ini Tuhan menguji kita sebagai penderitaan bisa menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritual, seperti kisah Nabi Ayub yang diuji imannya, keadilan akhir. Tuhan membiarkan kejahatan sementara untuk kesempatan seperti lalang di antara gandum gitu ya, untuk memberi kesempatan pertobatan, tetapi akan dihakimi di akhir zaman. Keterbatasan persepsi manusia. Rencana Tuhan seringkali melampaui pemahaman manusia, termasuk maksud dibalik bencana alam. Nah, penolakan agama ini bersumber dari faktor ideologis dan pengalaman subjektif
argumen kosmologis paling rasional karena berbasis logika sebab akibat, sedangkan kejahatan ada sebagai konsekuensi kebebasan manusia dan bagian dari rencana ilahi yang tak sepenuhnya terpahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.